Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasid Fajar Sidik dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi biologi tentang substansi genetis. Yang pertama ada gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom, yang terdiri atas penggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai jarah tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, dan mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam inti. Pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino. Yang kedua ada DNA. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas 1. Gugus gula deoksiribosa. Yang kedua ada gugus osam fosfat. Dan yang ketiga ada gugus basa nitrogen. Molekul gula ini terikat pada basa nitrogen yang tersusun atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin dan adenin, sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin dan sitosin atau sitosin. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat antara lain 1. DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin yang sama dengan timin. Perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan A plus T atau G plus C. Setiap molekul DNA disusun oleh dua rantai polinukleotida. Antara kedua basa yang berpasangan terbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. Yang terakhir, DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu pola konservatif, pola semi-konservatif, dan pola dispensif. Faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA. 1. Polimerase DNA berfungsi untuk mempolimerisasi nukleotida-nukleotida. Yang kedua ada ligase DNA, yaitu berperan menyambung DNA. Yang ketiga ada primase DNA, yaitu untuk mempolimerisasi DNA pada lagging strand. Yang keempat ada helikase DNA untuk membuka jalinan DNA double helix. Lalu ada RNA. RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA, yang terdiri atas satu rantai. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Jenis-jenis RNA. Jenis-jenis RNA terdapat 3, yaitu 1. RNA duta atau mRNA merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta, yaitu disebut kodon. Yang kedua ada RNA ribosom atau rRNA, merupakan RNA terbanyak, sekitar 83% dari RNA yang terkandung oleh suatu sel. Banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. Yang ketiga ada RNA transfer atau tRNA, berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNAD menjadi suatu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Lalu yang terakhir ada kromosom. Kromosom adalah segala aktivitas sel diatur oleh inti sel atau nukleus. Pada saat sel aktif melakukan metabolisme, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut kromatin atau kromo warna dan tin badan. Ketika sel akan membelah, benang kromatin menebal dan memendek, lebih mudah menyerap zat warna sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Benang kromatin yang menebal dan memendek ini disebut kromosom. Ini adalah gambar dari kromosom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.